Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi memberi tanggapan dengan santun bab 4. Kamu bisa buka bukunya. Yo, bukunya, ambil bukunya, buku paket halaman 87. Tapi halaman di situ tersirat ya karena ada judul. Ada judul, jadi halamannya 87. Sudah dibuka bukunya. Nah, materi kita memberi tanggapan dengan santun. Anak-anak, pernah tidak kamu ketika melihat temanmu memakai baju baru, kamu bilang, "Wah, cantik ya bajumu ya." Perbuatan yang kamu buat itu merupakan tanggapan, baju cantik. Tapi kadang kalau kita lihat baju kawan kita cantik, tapi kita agak ada rasa apa sama kawan kita tadi. Mungkin pernah bertengkar sama dia. Jadi cantik pun baju kawan kita bilang, jelek lah, nggak cantik gitu ya kan. Yang kamu lakukan itu sudah merupakan bagian dari tanggapan, ya. Memberi tanggapan dengan santun. Nah, sekarang yang tadi yang ibu bilang yang terakhir tuh tidak santun, lah jelek. Apalagi si kawan tadi yang pakai baju baru tadi merasa udah dibeli mamanya mahal-mahal, ya kan, diajak pula dibilang jelek, ya kan. Nah, jadi merasa sakit hati, tersinggung. Nah, sekarang kita akan memberi tanggapan dengan santun. Bagian pertama yang kita bahas hari ini mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Nah, apa yang kita tanggapin? Tanggapan sesuatu apa saja? Misalnya tadi seperti contoh yang pertama, menanggapi teman. Kedua, menanggapi karya sastra seperti cerpen, drama, puisi, ya. Kemudian ataupun menanggapi sebuah karya seni, kerajinan tangan, karya orang lain, itu ya. Nah, bagaimana kita menanggapi? Kita menanggapi harus objektif dan santun. Apa itu objektif? Objektif maksudnya yang kita tanggapi itu sesuai dengan kenyataan. Jangan melihat subjek ya, bukan subjek. Kita bahasa Indonesia. Kamu sering menggunakan kalau mengatakan subjek itu subjek. Dalam bahasa Indonesia subjek. Objektif artinya sesuai dengan fakta, kenyataan. Kalau memang cantik kita bilang cantik, kalau memang bagus ya bagus. Jangan karena itu tadi ada rasa dendam pribadi seperti Bunda katakan sebelumnya, kamu katakan yang bagus, kamu katakan jelek. Jangan ya. Yang kedua, santun. Apa yang kita sampaikan itu, yang kita tanggapi itu merupakan hal yang baik, enak didengar, menghargai, bisa membuat orang senang, ya. Itu dia. Dalam mengidentifikasi informasi teks tanggapan, yang diperlukan adalah tanggapan terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa teman kita yang kita kritik, ataupun karya sastra seperti cerpen, drama, ya kan, puisi, atau juga lukisan, karya seni, karya sastra, hasil karya orang lain, ya kan. Itu yang bisa kita tanggapi. Kemudian dalam menanggapi kita harus bersikap objektif dan santun. Apa itu objektif? Objektif, tanggapilah sesuatu itu dengan melihat faktanya, kenyataannya. Kalau memang cantik, katakan cantik. Kalau memang bagus, bagus. Jangan karena ada perasaan kalau udah nggak enakan sama kawan pakai baju cantik dibilang jelek, seperti tadi yang ibu sebutkan di awal. Kemudian santun. Bagaimana santun? Santun katakanlah yang positif. Kita menanggapi yang kita katakan itu, kita sampaikan itu positif. Jangan sampai orang lain tersinggung dengan tanggapan kita. Ya, paham sampai di sini ya anak-anak ya? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian tanggapan bisa berupa pujian dan kritik. Ini tadi sebenarnya sudah berkaitan dengan yang di atas, sudah disebutkan. Pujian, "Wih, cantik kali bajunya." Itu memang tulus ya, dari hati ya, jangan mengada-ngada.
Karena mungkin membuat orang senang dikatakan cantik padahal koyak-koyak. Wah, salah ya kan? Kritik, pujian dan kritik itu tadi mengkritik, kritiknya tapi yang membangun ya. Kritik itu memberi tanggapan yang berbentuk kritik tapi isinya untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan, bukan membuat orang semakin ya udahlah nggak usah pakai baju ini lagi lah, jelek kali kata kawan gitu ya kan. Nah itu ya anak-anak ya. Nah di dalam memberikan tanggapan ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan. Ini bisa kamu lihat lagi di bukumu, ada di halaman 89. Karya apakah yang ditanggapi yang pertama? Misalnya tadi sebuah cerpen, udah, atau lukisan. Kemudian siapakah yang menghasilkan karya tersebut? Nah, ini harus tahu. Siapakah yang menanggapi? Siapa pula yang menanggapi? Kemudian bagaimana bentuk tanggapannya? Nah, kemudian bagaimana cara menanggapinya? Kelima, pertanyaan ini harus ada di dalam menanggapi, memberikan tanggapan. Anak-anak, sekarang lihat di halaman 89 kembali itu ada pertanyaan itu, kemudian di atasnya ada merupakan hasil tanggapan. Itu kamu baca, coba kamu baca, itu berisikan tanggapan tentang lukisan dari Maestro Alpandi. Maestro Alpandi itu maestro terkenal loh, tidak saja di Indonesia tapi juga di mancanegara. Itu dari Indonesia. Nah, anak-anak, di bagian halaman berikutnya di sebelahnya itu juga ada teks. Kamu nanti coba membuat tanggapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 5 ini dari buku ya yang ada di halaman 90. Nah, ini pertanyaan ini bisa kamu buat juga di dalam teks yang ada di halaman 90. Ya. Sampai di sini Bu Rasa cukup sekian. Itu nanti berlatih aja dulu di rumah menanggapinya dengan menjawab 5 pertanyaan ini berdasarkan teks yang ada di halaman 90. Ya, sampai di sini Ibu harap kamu semua paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.